pagi teman. Masih ngomenin, masih nge-link, masih nyambungin sama videonya Gastronusa. Ada beberapa temen yang menyambungkan antara saya sebagai seorang Q-grader dengan semua perdebatan mengenai Americano dan Long Black. Well, teman-teman, Q-grader tuh nggak diajarin nyeduh. Jadi Q-grader itu apa sih, Di? Q-grader adalah seseorang yang dilatih untuk melakukan assessment, melakukan penilaian terhadap kualitas biji hijau kopi. Jadi para Q-grader ini, baik Q Arabica maupun Q Robusta, mereka dilatih untuk menilai, mengevaluasi kualitas biji hijau kopi. Mereka lihat nih kopinya, dia cacatnya seperti apa, nilai uji cita rasanya berapa, dari sisi sortir biji hijau seperti apa kondisinya, apakah ada cacat primer, cacat sekunder, apakah dari sortir biji sangrainya ada biji bakernya dan sebagainya. Jadi gitu kerjaan Q-grader, teman-teman. Q-grader tuh nggak pernah diajarin nyeduh. Jadi kalau teman-teman mengkaitkan perbincangan saya dengan Gastronusa bahwa saya Q-grader, saya tahu banyak soal nyeduh, soal kopi karena seorang Q-grader, sebenarnya nggak tepat sih, teman-teman. Nah, terus kalau bukan sebagai Q-grader, dasarnya apa di lu ngomong nih? Ya, selain seorang Q-grader, saya adalah seorang instruktur SCA, baik untuk seduh manual maupun seduh mesin. Selain itu, saya juga instruktur buat sertifikasi Asian Coffee Institute. Jadi ada satu standar, ada sebuah sertifikasi yang dilakukan oleh ASEAN Coffee Federation, yang tujuannya adalah mensertifikasi para barista di negara-negara ASEAN dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan SCA, karena Bapak SCA mahal, teman-teman. Nah, gara-gara saya jadi instruktur, makanya saya membiasakan diri untuk kalau mau ngomong sesuatu cari datanya dulu. Karena bukan apa-apa, dosa ngajarin orang sesuatu yang salah. Makanya kemarin ketika ngomongin Americano versus Long Black, ya udah saya ngeliat standar yang di dunia ada apa sih gitu. Yang pasti SCA, Specialty Coffee Association, karena itu salah satu standar yang diakui dunia, dibuat oleh sebuah lembaga dengan skala dunia. Dan satu lagi adalah standar TAFE. TAFE itu sekolah vokasinya Australia. Dan buat saya dua-duanya valid, karena ya kalau kita ngelihat dunia kopi dari kacamata dunia barat, Eropa, Amerika, patokan kita adalah SCA. Kalau kita ngomongin soal apa yang terjadi di Australia, saya rasa kayaknya standar industri vokasi mereka, standar TAFE mereka harus kita akui juga bahwa itu jadi salah sebuah standar. Jadi gitu, teman-teman. Tidak berarti bahwa ketika seseorang Q-grader, dia tahu semua soal kopi. Dia tahu cukup banyak soal kopi, karena di dalam pelatihan Q-grader itu dibahas, tahu sedikit soal sejarah, tahu bagaimana menggunakan lembar uji cita rasa, belajar beropini secara terstruktur dan memiliki data mengenai kualitas sebuah kopi. Tapi seorang Q-grader nggak diajarin nyeduh. Jadi kalau di warung teman-teman ada Q-grader yang jadi pendekar, nggak apa-apa, layanin aja deh. Pendekar itu kalau buat saya adalah orang-orang yang sebetulnya dia antusias pengen cerita, dia antusias pengen berbagi apa yang dia miliki, cuma perbendaharaan katanya masih relatif terbatas aja. Makanya buat beberapa orang, nyolot amat sih nih, kurang kerjaan amat sih. Tapi di sisi lain, teman-teman, ini berlaku nggak cuma di kopi. Ketika kita datang ke satu tempat dan minta sesuatu yang tidak ada di buku menu mereka, ya siap-siap kecewa.
Kenapa harus siap-siap kecewa? Karena tempat itu tidak menyiapkan menu tersebut. Mereka tidak meriset menu tersebut, mereka tidak mendesain menu tersebut supaya masuk dalam definisi enak. Jadi kalau ujuk-ujuk teman-teman insist saya maunya magic ke satu tempat yang nggak ada tulisan magicnya di menu, ya nggak apa-apa. Anggap aja sebuah pengalaman menarik mencoba sebuah tantangan. Semoga baginda menyenangkan ya teman ya. Kali kitir pulang ke rumah habis nganter anak.